perkenalkan nama saya Salwa Sauma Ramadhani dengan NIM 031112300002. Di sini saya akan berpresentasi dengan materi etika akuntan profesional dalam bisnis yang diajukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntan. Selamat menyaksikan. Di sini, saya akan memaparkan etika akuntan profesional dalam bisnis. Tujuan presentasi ini diajukan untuk tugas akhir dari mata kuliah Etika dan Bisnis dengan dosen pengampu Bunda Sri Mulyati SE MSI CATR CAT. Semoga dengan adanya video ini dapat membuat penonton menjadi kurang sedikitnya paham tentang apa yang saya jelaskan. Dan semoga dengan video ini dapat membuat saya memiliki nilai yang bagus dan memuaskan. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada prinsip utama akuntan profesional, yang kedua ada ancaman terhadap profesionalitas dan pengamanannya, yang ketiga ada etika akuntan dalam bisnis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita ke materi yang pertama, kita ke poin yang pertama, yaitu prinsip utama akuntan profesional. Prinsip utama akuntan profesional adalah serangkaian standar etika yang menjadi landasan perilaku dan pengambilan keputusan akuntan dalam menjalankan tugas mereka. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan profesional bekerja dengan integritas, objektivitas, kompetensi, dan kepatuhan terhadap hukum serta menjaga kepercayaan publik. Nah, prinsip utamanya yaitu yang pertama ada integritas, objektivitas, kerahasiaan, memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang terakhir perilaku profesional. Nah, integritas sendiri yaitu setiap praktisi harus jujur dan berterus terang dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis. Objektivitas yaitu tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau pihak lain, dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi dan pihak lain dalam pengambilan keputusan profesional atau bisnis. Selanjutnya ada kerahasiaan, yaitu menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan yang jelas dan memadai dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku, atau menggunakannya untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Selanjutnya ada memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu selalu memelihara dan meningkatkan kompetensi dan keterampilan profesional pada tingkat yang dibutuhkan sehingga klien ataupun pemberi kerja memperoleh layanan profesional berdasarkan pengembangan praktik dan peraturan terkini yang dilaksanakan secara profesional sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Dan terakhir yaitu ada perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan menghindari semua tindakan yang dapat merusak nama baik dan reputasi profesi. Oke, yang selanjutnya ada ancaman terhadap profesionalitas dan pengamanannya. Lingkungan kerja yang dihadapi akuntan profesional dapat menimbulkan ancaman terhadap kemampuan mereka dalam mematuhi prinsip utama profesi. Namun, tidak mungkin untuk mengidentifikasi setiap situasi yang berpotensi menciptakan ancaman atau menentukan langkah pengamanan yang spesifik untuk setiap kondisi. Selain itu, perbedaan dalam perjanjian dan tugas yang diberikan kepada akuntan profesional dapat menghasilkan berbagai ancaman yang memerlukan tindakan pengamanan yang berbeda. Nah, oleh karena itu teman-teman, diperlukan kerangka konseptual yang mengharuskan akuntan profesional untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap profesionalitas mereka. Oke, situasi kerja yang dihadapi akuntan profesional seringkali menimbulkan tantangan yang dapat mengancam kemampuan mereka untuk mematuhi prinsip utama profesi. Nah, karena itu, teman-teman, penting untuk diingat bahwa tidak mungkin mengidentifikasi semua potensi ancaman atau langkah pengamanan yang spesifik untuk setiap situasi. Mengingat perbedaan dalam jenis penugasan dan perjanjian yang diterima, ancaman dan langkah pengamanan yang dibutuhkan juga dapat bervariasi.
Namun, ada situasi di mana ancaman tidak dapat diatasi atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima, baik karena tingkat ancaman yang signifikan atau karena langkah pengamanan yang sesuai tidak tersedia. Nah, dalam kondisi seperti ini, akuntan profesional harus mempertimbangkan untuk menolak atau menghentikan layanan yang diminta, bahkan hingga membatalkan perjanjian atau penugasan jika diperlukan ya teman-teman. Oke, ada 3 poin dalam ancaman terhadap profesional dan pengamanan. Yang pertama, yaitu ada ancaman. Ancaman dapat timbul dari berbagai hubungan dan situasi yang dapat mempengaruhi atau dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap prinsip utama profesi akuntan. Sebuah hubungan atau situasi mungkin memunculkan lebih dari satu jenis ancaman, dan ancaman tertentu bisa berdampak pada lebih dari satu prinsip. Nah, di sini saya akan menjelaskan ancaman, 5 kelompok ancaman. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi. Itu terjadi ketika kepentingan finansial atau pribadi mempengaruhi objektivitas atau keputusan akuntan profesional. Yang kedua ada ancaman telaah pribadi. Itu muncul ketika akuntan profesional mengevaluasi hasil kerja mereka sendiri atau hasil kerja individu di lingkungan yang sama sehingga mempengaruhi penilaian objektif. Yang ketiga ada ancaman advokasi. Nah, ancaman ini terjadi saat akuntan profesional mempromosikan klien atau pemberi kerja sehingga mengorbankan objektivitas mereka. Yang keempat ada ancaman kedekatan. Nah, akibat hubungan yang erat atau berlangsung lama dengan klien atau pemberi kerja, akuntan profesional menjadi terlalu simpatik atau mudah menerima hasil kerja mereka. Yang terakhir ada ancaman intimidasi, yaitu terjadi ketika tekanan nyata atau yang dirasakan seperti usaha mempengaruhi keputusan akuntan profesional secara tidak pantas sehingga menghambat objektivitas. Setelah ancaman ada pengamanan. Pengamanan adalah langkah yang diambil untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman hingga tingkat yang dapat diterima. Pengamanan dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, pengamanan yang diciptakan oleh profesi, undang-undang, dan pemerintah. Contohnya, persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengamanan, pendidikan berkelanjutan, standar profesi dan tata kelola perusahaan, pemantauan dan prosedur disiplin dan organisasi profesi atau regulator. Terakhir, tinjauan eksternal terhadap laporan atau dokumen yang dihasilkan oleh akuntan profesional. Nah, kategori selanjutnya yaitu pengamanan dalam lingkungan kerja, seperti yang berfokus pada langkah-langkah internal organisasi untuk mendukung keputusan terhadap prinsip etika. Selanjutnya, setelah ancaman pengamanan dan yang terakhir penyelesaian konflik etika, yaitu akuntan profesional mungkin menghadapi konflik dalam menerapkan prinsip utama. Nah, dalam menangani konflik tersebut ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi fakta yang relevan, isu etika yang terlibat, dan prinsip utama yang terkait. Yang kedua, mempertimbangkan prosedur internal dan alternatif tindakan yang tersedia. Yang ketiga, ada memilih tindakan yang dianggap paling tepat setelah mengevaluasi konsekuensi dan setiap alternatif. Selanjutnya ada etika akuntan dalam bisnis. Akuntan profesional dalam bisnis, baik secara individu maupun dalam tim, memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaporkan informasi keuangan serta data lain yang digunakan oleh organisasi pemberi kerja atau pihak ketiga. Nah, selain itu, mereka bertanggung jawab memberikan manajemen keuangan yang efisien serta saran terkait berbagai masalah bisnis. Peran mereka dapat berupa karyawan tetap, mitra, direktur, komisaris, pemilik pengelola, relawan, atau posisi lain di satu atau lebih organisasi. Nah, namun teman-teman, perjanjian kerja dengan organisasi pemberi kerja umumnya tidak mencakup kewajiban terkait tanggung jawab etika akuntansi profesional. Nah, selanjutnya, etika akuntan dalam bisnis itu memiliki 4 poin. Yang pertama, ada penyiapan dan pelaporan informasi. Akuntan profesional sering terlibat dalam penyiapan dan pelaporan informasi nih, teman-teman. Baik informasi publik ataupun digunakan di dalam dan di luar organisasi pemberi kerja. Nah, informasi ini meliputi informasi keuangan atau manajerial, seperti peramalan dan anggaran, laporan keuangan, pembahasan dan analisis manajemen, dan laporan manajemen yang diberikan oleh auditor selama proses audit laporan keuangan.
Nah, yang kedua ada bertindak dengan keahlian yang cukup nih, yaitu prinsip utama kompetensi dan kehati-hatian profesional menuntut akuntan profesional dalam bisnis hanya melaksanakan pekerjaan yang disukainya melalui pelatihan atau pengalaman yang mencukupi. Nah, akuntan profesional dalam bisnis tidak diperkenankan secara sengaja menyesatkan pemberi kerja mengenai keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Nih, situasi yang dapat menciptakan ancaman terhadap ketaatan prinsip utama kompetensi dan kehati-hatian profesional. Contohnya itu keterbatasan waktu atau waktu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara memadai. Lalu ada informasi yang tidak lengkap, tidak cukup atau dibatasi untuk menyelesaikan pekerjaan secara memadai. Yang ketiga, ada kepentingan keuangan. Akuntan profesional dalam bisnis mungkin memiliki kepentingan keuangan atau mengetahui adanya kepentingan keuangan dari keluarga dekatnya, di mana situasi ini dapat menciptakan ancaman untuk menaati prinsip utama nih. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas dan kerahasiaan mungkin tercipta melalui adanya motif dan kesempatan untuk memanipulasi informasi yang dapat mempengaruhi harga atau memperoleh keuntungan keuangan. Yang terakhir, poin keempat, ada godaan atau bujukan. Akuntan profesional dalam bisnis atau keluarga dekatnya mungkin menerima godaan atau bujukan dalam bentuk hadiah, keramah tamahan, perlakuan istimewa, dan permintaan yang tidak pantas atas nama persahabatan atau kesetiaan. Nah, godaan bujukan dapat menciptakan ancaman nih teman-teman. Ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas atau kerahasiaan tercipta ketika godaan dilakukan untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan. Nah, mendorong perilaku yang tidak jujur atau melanggar hukum, ataupun untuk memperoleh informasi rahasia. Nah, ancaman intimidasi terhadap objektivitas dan kerahasiaan tercipta jika godaan diterima dan ditutup dengan ancaman untuk diungkapkan sehingga merusak reputasi akuntan profesional dan keluarga dekatnya. Dan terakhir itu ada kesimpulan. Etika akuntan profesional berperan penting dalam menjaga integritas, kepercayaan, dan kredibilitas profesi akuntansi. Kepatuhan terhadap Kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan tanggung jawab akuntan, tetapi juga membantu membangun reputasi perusahaan yang lebih baik di mata masyarakat, sehingga menciptakan kepercayaan dan citra positif dalam dunia bisnis. Baik, semuanya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya pamit undur diri. Saya Salwa Saumara Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.